Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fikri Kalkar dengan NIM 204230228 kelas 6H PGMI. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan telaah terhadap modul ajar kurikulum Merdeka mata pelajaran matematika kelas 3 dengan materi pengukuran satuan panjang. Selain menelaah modul ajar, saya juga akan menelaah bahan ajar berupa buku teks dan media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sebelum masuk ke telaah modul, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada guru untuk merancang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kemampuan peserta didik. Berbeda dengan kurikulum 2013 yang lebih berorientasi pada penyelesaian materi. Kurikulum Merdeka lebih menekankan pembelajaran yang mendalam, bermakna, serta berpusat pada peserta didik. Di SD atau MI, implementasi kurikulum Merdeka juga dipadukan dengan nilai-nilai keislaman. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, penanaman sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, serta mengaitkan materi dengan nilai-nilai Islam sesuai dengan konteks pembelajaran. Selanjutnya, telaah modul ajar. Modul yang saya telaah ini adalah modul ajar matematika kelas 3 materi pengukuran satuan panjang menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Modul ini disusun untuk membantu peserta didik memahami konsep pengukuran menggunakan satuan baku. Yang pertama, di sini saya akan menganalisis identitas modul. Berdasarkan identitasnya, modul ini telah memuat informasi yang sangat lengkap, mulai dari identitas penyusun, fase, kelas, kompetensi awal, P5, sarana prasarana, target peserta didik, hingga model pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa modul telah memenuhi komponen dasar penyusunan modul ajar kurikulum Merdeka. Selanjutnya, pada modul ini terdapat tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mengukur panjang benda menggunakan satuan baku. Menurut saya, tujuan tersebut sudah sesuai dengan materi yang dipelajari karena sudah berfokus pada keterampilan yang dimiliki peserta didik. Namun, tujuan pembelajaran ini masih dapat disempurnakan agar lebih spesifik dan terukur, misalnya dengan menambahkan indikator keberhasilan sehingga pencapaian peserta didik dapat diukur secara lebih jelas. Pada modul ini juga menggunakan model Discovery Learning. Model ini dipilih karena mendorong peserta didik untuk menemukan konsep secara mandiri melalui kegiatan mengamati, bertanya, mencoba, hingga menyimpulkan. Apabila dianalisis, sintak Discovery Learning sudah diterapkan secara runtut, dimulai dari stimulation, problem statement, pengumpulan data, verification, hingga menarik kesimpulan. Jadi menurut saya pemilihan model ini sudah sangat tepat karena materi pengukuran panjang lebih mudah dipahami apabila peserta didik menemukan sendiri konsep penggunaan satuan baku ini melalui pengalaman belajar secara langsung. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang digunakan adalah mengenai pengukuran saat memesan baju secara online, yaitu memilih menggunakan ukuran jengkal atau sentimeter. Nah, menurut saya pertanyaan ini sudah cukup menarik karena lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membangun rasa ingin tahu sekaligus menghubungkan materi dengan pengalaman yang lebih nyata. Pada kegiatan inti, guru menggunakan media tangga satuan panjang, memberikan contoh konkret, mengajak siswa bernyanyi, kemudian memberikan tantangan soal sebelum peserta didik menyimpulkan bersama guru. Nah, menurut saya aktivitas pembelajaran ini sudah cukup bervariasi karena tidak hanya berupa ceramah, tetapi juga melibatkan aktivitas mengamati, berdiskusi, mencoba, dan membuktikan. Hal ini sesuai dengan karakteristik pembelajaran aktif pada kurikulum Merdeka.
Pada modul ini juga telah dicantumkan target peserta didik reguler dan peserta didik dengan kemampuan tinggi. Namun menurut saya pembelajaran berdiferensiasi belum dijelaskan secara rinci. Misalnya belum dijelaskan perlakuan yang berbeda pada peserta didik yang mengalami kesulitan maupun peserta didik yang memiliki kemampuan lebih cepat. Oleh karena itu, modul ini masih dapat dikembangkan dengan menambahkan strategi diferensiasi pada aspek proses, konten maupun dalam produk pembelajaran. Selanjutnya di sini juga ada rubrik penilaian. Modul ini telah menyediakan rubrik observasi, penilaian LKPD, serta refleksi guru dan peserta didik. Menurut saya asesmen yang digunakan sudah cukup baik karena tidak hanya menilai hasil belajarnya saja, tetapi juga proses belajar siswa. Rubrik yang disusun juga membantu guru melakukan penilaian secara lebih objektif. Selanjutnya ada bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan modul ini adalah buku Matematika SD atau MI kelas 3 Kurikulum Merdeka. Menurut saya materi dalam buku ini disajikan secara bertahap, mulai dari konsep sederhana menuju konsep yang lebih kompleks. Ilustrasi yang digunakan juga menarik sehingga sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas 3. Aktivitas dalam buku mendorong peserta didik untuk mengamati benda di sekitar dan melakukan pengukuran secara langsung. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih kontekstual. Namun demikian, soal-soal latihan dalam buku masih didominasi pada kemampuan memahami dan menerapkan konsep dasar. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir tinggi atau HOTS, guru dapat menambahkan soal yang berbentuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di sini saya akan mentelaah media pembelajaran. Di sini, media yang digunakan dalam modul adalah tangga satuan panjang. Media yang digunakan dalam modul ini adalah tangga satuan panjang. Menurut saya, media ini sangat efektif karena membantu peserta didik untuk memahami proses konversi satuan secara visual. Peserta didik dapat melihat secara langsung bahwa setiap turun tangga berarti dikali 10 dan setiap naik satu tangga berarti dibagi 10. Media ini juga membuat pembelajaran lebih menarik sehingga peserta didik tidak hanya menghafal tetapi benar-benar memahami konsep perubahan satuan panjang. Kelebihan dan kekurangan berdasarkan hasil telaah, saya menyimpulkan bahwa modul ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu komponen modul sudah lengkap, menggunakan model Discover Learning yang sesuai dengan materi, memanfaatkan media konkret, memiliki rubrik asesmen yang cukup lengkap, dan menggunakan pertanyaan pemantik yang kontekstual. Adapun kekurangannya dalam pembelajaran diferensiasinya belum dijelaskan secara rinci, serta tujuan pembelajaran dapat dibuat lebih spesifik dan lebih terukur. Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa modul ajar ini telah sesuai dengan karakteristik kurikulum merdeka karena berpusat pada peserta didik, menggunakan model pembelajaran aktif, serta didukung oleh media dan asesmen yang relevan. Kedepan modul ini masih dapat dikembangkan dengan memperkuat pembelajaran berdiferensiasi dan menambahkan aktivitas yang lebih menantang agar kemampuan berpikir kritis peserta didik semakin berkembang. Demikian hasil telaah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.